Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta samsun anta badru anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badru anta nurun fawqa nuri, anta iksiru aholi, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu fil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada langsung sebelum yasinan kita pengajian dulu, tausiah secara rohani, mudah-mudahan sampaikan ke jadi ilmu yang bermanfaat, bisa amal kita bisa amalkan, bisa kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ke menyampaikan tentang yaitu faslun fil janaizi. Ya ta'ayyanu ala kulli mukallafin al-mubadaratu bit-taubati. Sudah jelas atas setiap orang mukallaf, setiap kita orang Islam untuk bersegera bit-taubati, untuk bertaubat. Nah, kena bab di bab jenazah kan. Tuh, bersegera taubat itu li alla yafja'u al-mautu al-mufawwidatu laha. Agar kita tidak datang kematian secara mendadak yang membuat kita tuh terlewat untuk bertaubat. Maksudnya kapan kita lengah-lengah atau katanya selama hidup kok salat tidak pernah santai baik, tidak pernah semayang, tidak pernah segala macam, tidak pernah ikut pengajian juga tidak. Nah pas lengah-lengah itu ajal datang, mati mendadak, namanya mati secara seketika, dan itu apa lama seketika itu bisa kita tak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Maka sebelum datang itu kita dari kini kita bertaubat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal maridu akadu min ghairihi. Sementara orang yang sakit itu lebih dianjurkan lagi untuk segera taubat itu. Kalau sakit itu dekat mati ya lah. Maka banyak bertaubat tadi itu untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat fardu yang tinggalkan tuh segera diqodoi ya, diqodok diganti ya kan. Kalau sholat fardu lah lengkap ditambah sholat sunatnya qobliyah ba'diyah. Itu taubat kan. Kemudian wa yukrahu tamannil mauti li ghairi khaufin ala dinihi. Dan dimakruhkan orang tuh berharap kematian karena khawatir pada selain karena khawatir pada selain masalah agama. Artinya karena masalah dunia, masalah apa beban hidup kau betul berat tak sehingga nak mati lah kau nah. Tak tahan lagi banyak ujian cobaan bertubi-tubi sehingga tak tahan lagi hidup lah. Asal nak mati lah saya, nak mati lah kau nah. Itu makruh. Tak boleh mengharap kematian, tak boleh. Kecuali masalah agama lagi ya, itu masalah dunia, masalah urusan dunia kita nak mati ke tu kan. Tak tahan lagi misalnya. Banyak ujian kau sehingga dia nak mati baik nah. Kalau mati tidak boleh makruh hukumnya itu. Kalau memang kita tuh wa iza da'atu nafsuhu ila zalik, kalau memang dapat caidah bahwa nak mati itu lah apa ya, ada tawaran lain kan, ada tawaran lain, maka hendaknya kita tuh berdoa. Doa tuh Allahumma ahyini makanat al hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika wafat itu baik bagi aku. Ah itu kata maksudnya. Nah, memang dah tahan gini anak maka doa itu tadi itu. Doa bahasa kita ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik bagi aku, dan wafatkan aku, matilah aku dan mati baik bagi aku. Ah itu doa kan. Memang teman-teman maksudnya dah tahan lagi dah kehidupannya, maka insyaallah ada jalan keluarnya. Kemudian katanya waradah annal muhtadir iza balagat ruhuhu at-taraki fi ta'arudi alaihi alfitan fi tu'radu alai alfitanu. Artinya orang yang nak mati, orang nak sekarat, nazak adalah sekarat tu nyawa itu sampai ke tenggorokan. Tu'radu alaihi, maka diperlihatlah kepadanya alfitanu, berapa fitnah, ujian, cobaan. Artinya orang nak mati itu, kita nak sekarat tu, ketika itu banyak ujiannya, banyak cobaannya. Ada katanya setan tu inna syaiton aqrabu ma yakunu min ibn Adam inna zalikal masra. Katanya setan kalau kita nak mati itu paling dekat dengan kita. Setan tu kita mati itu nak nyesatkan iman, nak melepaskan iman kita dari itu. Maka pas nak mati itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah setan. Setan tu ngajak bala tentaranya ngumpul dengan orang yang nak sakit, yang nak mati tadi. Datang situ dengan bawa bala tentaranya. Qad anfaza a'wanahu ila hadzal insani khosatan wastamalu alaihi wa wakkalu bihi wa akadu alaihim bil istihadi. Sehingga dia datang ke orang tadi itu dengan bersungguh-sungguhnya, datang dengan menyerupai orang yang telah dahulu mendahului kita, dari bapak kita atau mak kita atau saudara laki-laki, saudara perempuan dulu kita. Siapa yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai? Nah orang kau matilah duluan, mati dari kita lah. Nah, setan nyoba orang tadi, nyoba orang yang kita sayangi tadi. Setan tu nyoba bapak kita, bisa bapak lah mati kalau kita lah, nyoba bapak kita. Kalau mak kita mati, nyoba mak kita atau saudara kita. Nyoba datang kita, nah kita kau dibujuk-bujuknya. Itu lokanya kan, katanya ya fulan, matilah kau agama Yahudi. Agama Yahudi agama yang terima Tuhan. Ngoda kita lah. Kalau kita misalnya iman kita tak tahu lah, akhirnya nurut lah, kena yang ajak mak bapak kita lah. Katanya aku lebih dulu dari kau tu nak, misalnya setan rupa tadi tu ngoda kita agama mati agama Yahudi. Misalnya tak mempan tadi lah, kita masih tetap udah ucap dengan syahadat misalnya. Datang yang lain lagi, rupa yang lain lagi nya. Datang yang kedua tu dah ayu bulan dia. Matilah kalau agama Nasrani. Agama Nasrani itu agama Nabi Isa tu. Nabi agama yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang lain tu ya, orang digodanya. Nah, ketika itu kan coba diuji kita lah. Bermacam-macam ujiannya. Kemudian kalau kita tu termasuk orang yang
dikehendaki Allah dapat hidayah, dapat rahmat, maka datanglah kepada kita malaikat Jibril. Fayatrudu anhu asyayatina. Maka siapa ini nyala? Pas sudah mati ulah. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang pada orang yang meninggal tadi, kan nulung orang yang meninggal tadi, nulung dia. Kemudian setan yang datang ditolaknya, diusir jauh-jauh. Nah, kemudian wayamsahu as-suhuba an wajhihi, maka diusaplah wajah orang itu oleh malaikat Jibril itu. Fatabas sama, maka tersenyumlah orang tersebut. Nah, artinya kalau kita nak husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, ucap dengan syahadat tu, Allah beri pertolongan kepada kita berupa malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan diusir setan-setan yang datang ngoda kita tu, kemudian kita wajah kita diusap oleh malaikat Jibril, sehingga kita yang mati itu dalam keadaan tersenyum. Nah, maka banyak yang kita tengok orang yang mati dalam keadaan tersenyum tu, katanya orang kau wajahnya telah diusap oleh malaikat Jibril. Ah, itu dah. Ini orang kau lah datang. Hati nawase. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Dah tenang masuk mak dah. Malam tadi sakit perutnya. Malam tadi sakit perut nanya. Malam tadi sakit perutnya. Ya, kami kan ya sinar lemak kami kan. Ya datang sebut sakit. Baik, selanjutnya. Jadi kita tuh datanglah malaikat Jibril ngusap wajah kita sehingga wajah itu tersenyum. Maka banyak kita tengok orang mati tersenyum. Berarti orang tu lah datanglah malaikat Jibril memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya fulan, ama ta'rifuni, apa kau kenal dengan aku?" Tahu, kenal enggak dengan kau? Anak Jibril, saya malaikat Jibril. Wa haula'i a'da'uka, yang banyak datang tadi itu yang bergomong-gomong itu adalah musuh-musuh dari setan. Mutta alal millati al hanifiyah, mati dan dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Mati dalam agama Islam. Nah, maka ketika itu kita yang paling yang kita sayangi itu, yang paling sayang disenangi oleh manusia itu, kapan kita gembira datang malaikat Jibril tadi itu, datang malaikat Jibril memberikan pertolongan kepada kita, mengucap 2 kalimat syahadat. Maka dicabutlah ruh kita itu dalam keadaan tenang, hatinya tenang, gembira, hatinya lisan mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang tu datang malaikat Jibril, insyaallah mati mengucap 2 kalimat syahadat. Diajarnya oleh malaikat Jibril itu mati dalam mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, salah satunya agar mati dalam husnul khotimah itu, mati datang malaikat Jibril itu, kita ketika masih sehat kok selalu menjaga air wudu, menjaga sembahyang. Kalau batal wudu lagi itu menjaga air wudu, nama menjaga wudu. Nah, insyaallah kalau yang macam kok pas mati besok ada malaikat Jibril datang membantu kita. Nah, pas sehat ada. Jadi kami wudu bukan waktu sembahyang baik, bukan ngaji baik, bukan tiap saat. Malah lah dari WC ya, sudah mandi lah bersih kalau alasan lah wudu. Entah guna pun tahu kan wudu baik nah. Ibarat bersih ya tak. Apalagi kita nak pergi sembahyang, kami wudu dulu. Tak nak ke mana, atau kita dalam keadaan suci terus nah. Itu jaga wudu itu, insyaallah matinya besok itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat. Itu salah satunya. Apalagi itu sakit tadi, kalau batal kami wudu lagi. Kalau kita sakit tuh setelah doa asar kita banyak baca surat qul huwallahu ahad, itu baca usah berwitan lain dosa qul hu itu lah pokoknya. Karena mudah ngamalnya. Itu juga akan dibantu oleh pas tinggal lagi ada malaikat Jibril yang datang mengucap dengan itu untuk mengucap 2 kalimat syahadat itu. Maka insyaallah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan orang yang datang malaikat Jibril itu kata hatinya tenang. Kapan hati tenang waktu tinggal tu, maka sadar sempat lah mengucap 2 kalimat syahadat tadi. Kalau kita ketika sakaratul maut, kemudian banyak yang datang, kita sesak nafas, itu kadang-kadang tu dah sempat mengucap 2 kalimat syahadat tadi kan.
Nah, jadi kalau itu kata Nabi, orang yang macam itu diajarkan doa kalimat syahadat tu, lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah, talkinlah wahai mati antara kamu tu untuk mengucap la ilaha illallah. Kapan jalan ucap sekali itu sudahlah, jangan diulang lagi. Wa iza qalaha marratan, la ucap sekali kalimat la ilaha illallah la yu'iduha, jangan diulang lagi. Ulang-ulang sampai bosan tak? Bosan dan nak lagi mengucap tu. Itu pas batu mati ni lah, mati dalam sul khotimah jadi kan. Kalau mengucap la ilaha illallah tu mati santai dulu. Kalau cara lah minta air misalnya, minta bangun duduk lagi lah, ucap lain lah kan, baru diajar lagi. Itu. Pokoknya ucapan terakhir itu kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tu dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Maka ada yang mentalkin yang ngajari tadi lah. Wa min alamati sa'ada indal mauti, setengah daripada tanda-tanda orang yang mati bahagia ketika matinya itu, yang pertama arakul jabin, berkeringat keningnya. Kita tanda ya tak? Yang pertama wazarful ain, air matanya ngeluarkan air mata, ngalir air matanya. Itu tanda yang elok ya tak? Mati sa'ada, nama itu mati bahagia. Yang ketiga wang tisal mankhori, dan ngembang lubang hidungnya. Ngembang itu gede lah lubang hidungnya. Mungkin mencium bau harum apa lah sehingga hidungnya agak besar. 3 macam tandanya. Kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, arkibu al-mait inda mautihi salasan, telitilah kamu yang nak meninggal tu dengan 3 macam. Telitilah orang yang meninggal tu ketika mati dengan 3 hal. Pertama, inna saha jabinu, jika berkeringat keningnya. Wa iza wazarafat al-ainahu, dan mengeluarkan air mata kedua matanya. Yang ketiga, wang tasara man kharahu, dan mengembang keluar kedua lubang hidungnya. Fa haza rahmatun minallah, inilah rahmat yang datang dari Allah Taala, qad nazalat, yang sungguh telah turun kepada orang tersebut. 3 macam lah. Kata Nabi, telitilah tengok ni saya tak tengok bahasa nak tinggal di antara kamu tu, kalau ada tanda 3 macam kau insalamati husnul khatimah. Keringatnya keningnya berkeringat, air matanya ngalir, yang 3 hidungnya membesar. Itu rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya wa in ghatta qatital bikri, kalau dia tu mengeluarkan suara seperti suaranya kuda yang dicekik. Bahasa tak apa ngerau bahasa dah. Agak ojo mendekur-dekur lah. Agak ngerau segar lah Macam mana suara kuda yang dicekik dia. Agak ngerau susah. Itu yang pertamanya. Ketiga wa ahmadu launu, dan warna itu warna suram hitam, warna kulitnya berubah hitam. Yang ketiga azbada sadaqahu, dan berbuih kedua rahangnya, mulutnya keluar buih. Fahaza azabun minallah, wa azab siksa dari Allah Taala qad halla bihi, yang sungguh telah turun kepada orang tersebut. 3 macam itu kan. Itu tanda yang dah elok tadi. Dan tanda iko kata Nabi bisa ketiga-tiganya, bisa salah satu, bisa yang 2 baik. Yang baik tadi mungkin keringat atau hidung berkembang, atau mata yang ngalir, atau ketiga-tiganya. Yang ketiga juga yang berdeku-deku tadi ya, yang bunyi kuda dicekik tadi itu. Salah satunya tuh wajah badan ke warna hitam berubah, atau rahangnya berbuih, atau salah satu dari 3 itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. 3 macam tandanya kan. Kemudian mudah-mudahan kita yang tadi yang di atas tadi lah, salah satu lah kan tanda itu. Apa mata ngalir kan, apa hidungnya mak kan. Itu salah satunya. Kemudian ketika itu maka bacakan surah Yasin dekat orang yang sakratul maut tadi dengan suara keras. Ya. Kalau Yasin wa yaqra'u indahu surat Yasin jahron. Kalau surah Yasin baca agak keras sedikit kan. Jadi kalau orang yang nak meninggal tu dia tahu arti surah Yasin tu dari awal sampai sudah tu tahu kalau artinya. Walaupun waktu sehat tak tahu lah. Entah artinya nak meninggal tahu cerita hari kiamat, tentang kebangkitan tahu kalau ceritanya, cuma nya tak baca lagi cerita ya lah. Maka surah Yasin tadi itu. Kemudian wasuratu ra'di sirran, kemudian dibaca surah Ar-Ra'du, bacakan pelan-pelan. Baca lama-lama baik. Karena surah Ar-Ra'du ko
mempercepat keluarnya ruh. Ada waktu lamu sampai semalam belum dengar baca surah Ar-Ra'd tadi itu. Katanya surah Ar-Ra'd ada Al-Qur'an surah Ar-Ra'd itu katanya tuhawinu tulu ar-ruhi, mudahkan keluarnya ruh. Jadi orang meninggal tuh yang nak meninggal tuh tahu dia bi ahwal ba'si tentang kejadian yang pada hari kiamat itu paham dia. Kemudian disuruh baca kalimat yang pertama talqin tadi itu. Kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya kalimat yang keluar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Kata Nabi itu lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah orang yang nak mati antara kamu kalimat la ilaha illallah. Cuma ingat jangan sampai diulang-ulang. Kalau sudah ucap itu sudahlah, kecuali dia minta air macam-macam, itu diulang saja lagi. Kenapa tidak boleh ulang-ulang? Itu takutnya bosan lah. Air ngeleng-ngeleng jengkolnya mati ya. Mati sul khotimah jadinya kan. Jangan berasap lah. Takutnya bosan tadi nih. Itu kemudian ajak zikir doa-doa memejamkan mata orang tinggal tak cara-caranya tuh. Insyaallah bertemu lain kali ya. Sampai zikir dulu. Mudah-mudahan harus sampaikan hikmahnya. Mudah-mudahan kita ada tanda-tanda masih hidup katanya. Ada tanda bahagia tu katanya ketika masih sehatnya. Tengok masih sehatnya. Masih sehatnya tu dia sering melakukan amal ibadah, amal-amal fardu rajin, jemaah rajin, nah. Tambah surat sunat lagi, rajin puasa sunat, rajin puasa wajib, puasa sunat. Itu tanda orang tu matinya dalam keadaan bahagia. Ketika kalau kita rajin ke masjid jemaah, rajin puasa, rajin salat sunat, insyaallah kaki akhirnya tu mati baik nah. Tapi kau tak pernah ni anak tak semayang kau tak pernah nah. Mana nak mati baik? Tak pernah dia semayang tak pernah, misalnya berjasinan tak pernah, mulai pengajian tak pernah nah. Pegawainya lah pokoknya. Mulai jam 4 lah siap berangkat kerja, balik ke jam 6 pula. Kapan semayang dengan kau kira? Singgung pula ke? Singgung macam PT kau. Disinggung, memang disinggung dah lah, disinggung. Dah lah kerja PT itu bawa kain nasi, ya tak? Bawa telekung, kena suhu semayang suhu, asal kena asar. Jangan sampai kerja dunia tinggal semayang. Napas langsung naik bunyi macam lagi ya, nak semayang. Mungkin sampai sekian dulu. Terima kasih perhatiannya dan kami akhiri dengan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semai subuh itu pakai doa kunut lagi. Yo. Ada